Iya, di awal pasti rasanya down ya, kaget, nggak nyangka karena kan termasuk langka, penyakit langka ini. Iya, nama saya Reno, umur 34 tahun, asal dari Surabaya. Pada pasien ini penyakitnya namanya Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome ini sebenarnya termasuk penyakit yang langka, di mana penyakit ini merupakan suatu autoimun yang menyerang saraf tepi, yang menyebabkan gangguan pada fungsi sarafnya yang bisa mengakibatkan gangguan sensoris, gangguan motorik, dan menimbulkan rasa nyeri. Semuanya itu bisa menimbulkan berbagai variasi keluhan ya. Salah satunya adalah gangguan fungsi berjalan, seperti pada pasien ini. Nah, pada pasien ini karena adanya gangguan fungsi berjalan, kita terapi dengan robotic gait training yang tujuannya untuk membantu latihan jalan, namanya Lokomat Pro. Saya didiagnosa autoimun ini ketahuannya mungkin sekitar 6 bulan yang lalu ya. Yang dirasakan itu terutama awalnya kelemahan di kaki ya, di tungkai kaki kanan dan kiri. Setelah itu dia merambat naik ke atas ke betis, naik ke paha. Jadi waktu saya pertama didiagnosa itu saya langsung opname di rumah sakit sekitar 1 minggu untuk infus obat autoimunnya. Setelah itu saya langsung fisioterapi. Menurut anjuran dari dokter, saya harus fisioterapi untuk mengembalikan fungsi berjalan saya. Iya, di awal pasti rasanya down ya, kaget, nggak nyangka karena kan termasuk langka, penyakit langka ini. Nah tapi ya karena saya banyak browsing, banyak cari-cari tahu, akhirnya saya juga tahu kalau ini pasti bakal sembuh, yang penting latihan. Manfaat latihan dengan alat ini adalah satu, pasien bisa dilatih untuk berjalan dengan pola jalan yang normal. Bisa terlihat seperti ini ya, jadi ada heel stride-nya, ada sudut dari lutut dan sudut dari panggulnya itu seperti pola jalan yang fisiologis atau pola yang normal. Dan kedua, manfaatnya lagi, dengan alat robotik ini ada yang namanya dynamic body weight support. Jadi ada support bantuan untuk mengurangi beban berat badan yang dinamik. Artinya dinamik itu alat ini bisa mendeteksi pada saat kapan pasien itu perlu dibantu dan berapa besar bantuan yang diperlukan. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, karena ini jika pasiennya masih belum bisa menggerakkan kakinya, bisa dibantu oleh robotiknya. Jadi gerakan tungkainya bisa dibantu oleh robotnya. Dan kelebihan lainnya, selain pola jalannya yang fisiologis, dengan adanya alat ini bisa membantu pasien untuk latihan intensif. Maksudnya itu intensif, pasien bisa melakukan latihan dengan langkah kaki yang banyak. Seperti dalam satu sesi sesuai dengan endurance pasien ya, bisa 800 sampai 2000 langkah dalam satu kali latihan. Di mana 2000 langkah ini sangat sulit sekali dicapai dengan latihan manual. Latihan manual itu maksudnya latihan tanpa robot, latihan dibantu oleh fisioterapis. Itu untuk mencapai 2000 langkah dalam satu sesi latihan itu sangat sulit ya. Jadi kelebihannya ini bisa latihan intensif. Terus kemudian kelebihan lainnya dari latihan dengan robotik ini adalah interaktif ya, menarik gitu maksudnya, karena ada gamenya. Jadi memotivasi pasien dan lebih menyenangkan buat pasiennya juga. Saya sudah di NH ini treatment dengan robotik itu sekitar 1 bulan. Yang saya rasakan perbaikannya ya pasti di fungsi motorik saya yang untuk kaki itu lebih menguat, kekuatan tapi di kaki sebelah saya ya, karena yang perbaikannya di kaki saya yang sebelah kanan. Terus untuk endurance, daya tahan stamina saya, yang saya biasa keluar rumah cuma 1-2 jam capek, ini saya bisa setengah hari saya bisa keluar rumah. Sudah mendekati waktu untuk bisa aktivitas lah. Jadi manfaat terapi dengan menggunakan alat ini yaitu selain latihan intensif,
Jadi gerakan melangkah yang repetitif bisa sampai 2000 langkah dalam satu sesi latihan itu diharapkan mempercepat neuroplasticity. Neuroplasticity itu dalam bahasa awamnya maksudnya penyembuhan dari saraf. Jadi penyembuhan fungsi saraf yang diharapkan. Kemudian manfaat lainnya adalah untuk ketahanan jantung dan parunya. Ya. Dan ketiga juga tentunya untuk peningkatan dari kekuatan otot-otot tungkai bawah, di mana ya, kekuatan otot tungkai bawah itu sangat diperlukan untuk kemampuan fungsi berjalannya. Iya, lebih lama dikit sih, biasanya kan sekitar 50 menit, ini tapi tadi 1 jam. Terus langkahnya pun lebih banyak, yang biasanya 2000 lebih sedikit, ini 3000 langkah. Yang pasti ya jangan patah semangat, ini pasti bisa sembuh, yang penting tetap latihan terus saja, gitu aja. Karena kuncinya di latihan, karena semakin lama latihan pasti ya nggak semakin lama untuk balik bisa jalan, gitu aja. Ya terima kasih sih buat National Hospital yang sudah 1 bulan ini bantu untuk pemulihan saya, itu aja sih. Pelayanannya sudah memang the best lah, luar biasa. Mulai dari security sampai sampai fisioterapinya.